Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami mau bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat beribadah kepadamu di hari ini. Dalam segala keterbatasan, kami mau mensyukuri rahmat anugerah-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh membutuhkan firman-Mu untuk kami dapat melanjutkan perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Menapaki kehidupan di dunia yang tidak semakin mudah. Kami butuh tuntunan firman-Mu. Bahkan ketika kami memikirkan kehidupan kami, setelah kami meninggalkan dunia ini ya Tuhan, kami bertanya di dalam hati, sudahkah kami siap untuk berjumpa dengan-Mu ya Tuhan? Karena itu tolonglah kami melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami tahu apa yang harus kami katakan, apa yang harus kami lakukan semasa kami masih ada di dunia ini. Berkatilah pemberitaan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita pada hari ini merenungkan satu kebenaran yang saya beri tema merangkul kebenaran. Adapun dasar dari khotbah ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 14 sampai ayat ke-21. Injil Markus pasal 8 ayat 14 sampai ayat ke-21. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata. Tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti dan 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa di mana keadaan menjadi sulit seperti hari-hari belakangan ini, ketika kita harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah dari rumah, tentu akan ada imbas dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dan salah satunya yang terbesar adalah secara ekonomi. Nah saudara, kalau kemudian kita mengalami kesulitan
karena situasi yang terjadi belakangan ini, maka kalau kita tidak hati-hati, kita akan mudah kemudian mempertanyakan atau mempersalahkan Tuhan. Kita bisa dengan mudah bertanya, kalau Tuhan itu baik, kenapa situasi menjadi seperti begini? Jangan-jangan Tuhan tidak ada. Nah, karena kalau Dia ada dan Dia Tuhan yang baik, harusnya situasi tidak menjadi sesulit ini. Saudaraku, kita bisa menyampaikan banyak opini-opini kita tentang Tuhan. Tetapi pernahkah kita berpikir ketika kita mengutarakan hal-hal seperti itu, seperti apa perasaan Tuhan? Ketika kita seandainya salah paham kepada Tuhan, apa yang Dia rasakan, saudara? Nah, bagian Alkitab ini mau menunjukkan kepada kita tentang apa yang Tuhan rasakan ketika Dia disalah mengerti. Saudara, bagian Alkitab Markus 8 ayat 14 sampai 21 ini dibuka dengan satu keterangan, yaitu apa? Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka di dalam perahu. Saudaraku, ke-12 murid ini berada dalam satu perahu bersama dengan Yesus. Dan mereka sedang berlayar menuju ke kota Betsaida. Nah, persoalannya muncul, yaitu bahwa mereka kemudian terlambat sadar, terlambat menyadari bahwa mereka itu ternyata lupa membawa roti. Hanya ada satu roti pada mereka. Bagi mereka yang hidup pada zaman itu, roti adalah makanan pokok. Dan tentu menjadi satu persoalan yang serius ketika mereka berlayar tanpa membawa makanan. Berbicara tentang roti, saudaraku, ada dua peristiwa yang menarik yang dialami oleh para murid bersama Yesus dalam peristiwa-peristiwa sebelum perikop ini. Tahukah saudara peristiwa apa itu? Saudaraku, kalau kita melihat di dalam pasal 8 ayat 1 sampai 9, dua perikop di atas perikop ini, di sana diceritakan bagaimana Yesus memberi makan 4.000 orang hanya dengan 7 roti yang ada pada mereka. Nah, saya mau mengajak saudara memperhatikan lebih detail tentang latar belakang peristiwa ini. Mari kita lihat, saudara, di dalam Markus 8 ayat 1. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan di situ dikatakan pada waktu itu ada orang banyak di situ dan besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, ayat kedua, pasal 8, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Nah, saudaraku, perhatikan kata hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Nah, saudara, kisah yang serupa tapi tak sama juga dicatat di dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Yang mencatat bagaimana Yesus memberi makan sedikitnya 5.000 orang laki-laki. Nah, kembali saya mengajak kita melihat lebih detail latar belakang kisahnya. Saudaraku, pada pasal 6 ayat 30 di situ diceritakan
Setelah serangkaian pelayanan, Yesus kemudian mengajak murid-muridnya dan berkata, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Kemudian di ayat ke-32 pasal 6 berkata demikian. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang-orang itu dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului Yesus dan murid-muridnya. Saudaraku, dikatakan di sana kemudian Yesus ketika mendarat, Yesus melihat sejumlah besar orang banyak. Lalu perhatikan ini saudara, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi perhatikan di ayat yang ke-34 dikatakan Yesus punya hati itu tergerak oleh belas kasihan. Melihat orang banyak seperti domba tak bergembala. Nah, ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan dikatakan lalu Yesus mengajar banyak hal kepada mereka. Dan bukan cuma mengajar, Yesus memberi mereka makan. 5.000 orang pria minimal itu diberi makan sampai kenyang. Oh saudaraku, kata belas kasihan ini menjadi kata yang begitu penting dan sungguh menjadi kekuatan bagi kita. Saudaraku, kata belas kasihan itu atau di dalam bahasa Yunaninya splanchnizomai. Istilah ini secara harafiah itu berhubungan dengan isi perut seseorang. Atau dapat berarti tergerak pada sanubari yang terdalam. Saudara, ada anggapan pada zaman itu bahwa pusat emosi atau perasaan manusia itu terletak di wilayah perut. Gerakan dari wilayah perasaan ini kemudian mendorong seseorang untuk memikirkan dan melakukan suatu perbuatan yang baik. Saudaraku, jadi emosi dan hati Tuhan Yesus itu kemudian tergerak untuk bertindak bagi kebaikan banyak orang. Itu yang dimaksud dengan tergerak oleh belas kasihan. Atau dengan kata lain, Tuhan Yesus bukan hanya melihat kesulitan orang lain, kesulitan orang banyak. Tapi dia juga ikut merasakan penderitaan dan kesusahan mereka. Para murid belum melihat peristiwa penyaliban pada waktu ini. Pada waktu peristiwa ini. Tetapi saya dan saudara tahu bagaimana belas kasihan Tuhan itu dinyatakan senyata-nyatanya ketika dia mati di kayu salib bagi kita. Dia menanggung hukuman dosa kita. Dia menggantikan kita. Demi kita mendapatkan kehidupan, perdamaian bersama dengan Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa-peristiwa ini kita bisa belajar bahwa selama kita bersama dengan Yesus, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tuhan Yesus sebenarnya begitu mengasihi kita, sehingga dia tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Kita diajar untuk percaya akan hal tersebut, tanpa perlu ada kebimbangan ataupun keraguan. Mari kita melihat ayat selanjutnya. Markus 8 ayat 15 kemudian
Lalu Yesus memperingati mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Nah, saudara, saya percaya bahwa Tuhan Yesus tahu kealpaan para murid membawa roti. Tuhan Yesus pasti tahu. Tetapi Tuhan Yesus justru tidak menanggapi ketiadaan roti itu. Dia justru memberikan satu pengajaran agar murid-murid berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes. Nah, kata memperingatkan di sini menunjukkan bahwa hal ini adalah satu perintah yang sangat penting, yang sangat mendesak, supaya murid-murid itu berjaga-jaga, yang maknanya adalah memperhatikan dengan saksama, bersikap awas, artinya bersikap waspada. Nah, saudara, ini adalah satu pesan yang sangat penting bahwa orang percaya, murid-murid Kristus itu harus selalu waspada. Terhadap apa? Terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah, mari kita melihat penjelasannya. Orang Yahudi itu memandang ragi sebagai simbol menularnya kuasa jahat. Paulus pernah mengutip di dalam 1 Korintus 5 ayat 6-7. Ragi yang sedikit membuat seluruh adonan mengambang. Buanglah dahulu ragi yang lama itu, yaitu ragi dosa, supaya kalian menjadi seperti adonan yang baru, bersih dari ragi dosa yang lama. Lalu pertanyaannya, seperti apa sih raginya orang Farisi dan Herodes itu? Nah, mari kita melihat latar belakang dari peringatan Yesus ini. Saudara, kalau kita lihat satu perikop di atas perikop ini, di dalam Markus 8 ayat 10-13. Di sana diceritakan bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya naik ke perahu dan segera ingin bertolak ke satu daerah yang bernama Dalmanuta. Tentu Yesus ke sana, saudara, dalam rangka pelayanan. Yesus ke sana dalam rangka kerajaan Allah. Memberitakan Injil itu. Tetapi saudaraku, ketika mereka sampai di Dalmanuta itu, Yesus dan murid-muridnya disambut oleh orang-orang Farisi. Dan mereka ini datang bukan untuk belajar firman Tuhan, mereka datang, ditulis di sana, mereka datang untuk bersoal jawab dengan Yesus. Mereka datang untuk mencobai Yesus. Dan mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Pertanyaannya, apakah mereka tidak tahu, belum melihat tanda dari surga itu? Mereka sudah tahu. Sedikitnya ada 20 peristiwa mujizat yang Tuhan lakukan dalam perikop-perikop ini. Dan di situ ada orang Farisi. Di situ ada ahli Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Markus 8 ayat 12 kemudian menuliskan, maka mengeluhlah Yesus dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Lalu Yesus meninggalkan mereka. Dia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Inilah peristiwa di mana dia bersama-sama dengan murid. Jadi bayangkan saudaraku, Yesus baru saja mengalami penolakan. Yesus baru saja mengalami rasa sedih ketika dia ingin merengkuh manusia, tapi kemudian manusia yang ingin direngkuh itu menolak dia. Yesus ada dalam perasaan seperti itu di dalam perahu. Dan inilah yang mau dikatakan oleh Yesus, ragi orang Farisi,
Ragi orang Herodes itu adalah ketidakpercayaan. Daripada percaya kepada Yesus, orang Farisi lebih memilih percaya kepada aturan-aturan Tauratnya yang sangat legalistik. Misalnya tidak boleh menyembuhkan pada hari Sabat. Daripada percaya kepada Yesus dan menanggung resiko hilang kekuasaan, maka kaum Herodion, orang-orang Herodes, lebih memilih bersikap antinomian, bersikap anti hukum, mengabaikan kebenaran dan keadilan. Kenapa? Bagi mereka kekuasaan dinasti Herodes itu harus diamankan. Kalau perlu menghalalkan segala cara, termasuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Bagi Farisi maupun kaum Herodes, mereka sama-sama tidak mau percaya kepada Yesus, meskipun sudah melihat banyak bukti. Itulah ragi orang Farisi dan orang-orang Herodes. Mari kita lanjutkan, saudara. Ayat ke-16 pasal ke-8 berkata demikian. Maka kemudian mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Oh saudaraku, Yesus mengarahkan perhatian mereka pada ragi orang Farisi. Tapi bagaimana reaksi para murid? Mereka hanya mendengar sambil lalu, mereka mendengar tapi tidak mendengarkan. Mereka hanya mendengar seperti mendengar suara derap kuda yang berlalu. Tapi bukan mendengarkan seperti ketika mereka mendengarkan suara rabi di bait suci. Dan apa yang membuat mereka tidak bisa mendengarkan dengan seksama perintah Tuhan? Karena masalah sepele, lupa bawa roti. Dan celakanya saudaraku, mereka bukan hanya tidak mendengarkan dengan seksama. Mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih parah dan payah. Ketika Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Para murid justru mempergunjingkan Yesus. Mereka merasa sedang disindir oleh Yesus. Saudaraku, bagi para murid peringatan Yesus adalah satu nyinyir. Bahwa itu dikatakannya karena mereka tidak punya roti. Karena mereka tidak bisa menyajikan roti kepadanya. Padahal saudaraku, sebelum kisah ini, sedikitnya 20 peristiwa. Termasuk di mana mereka melihat mujizat Yesus dan mendengar pengajaran-pengajaran Yesus. Tapi mereka mengulang kesalahan yang sama yang pernah dibuat oleh orang Israel. Apa itu? Begitu cepat lupa akan kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita berpikir bahwa taburan mujizat dalam kehidupan kita akan mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Para murid ini setiap hari berjalan bersama Yesus. Tapi mereka hanya menjadi pengagum, belum menjadi pengikut sejati. Mereka tak beda jauh dari Farisi yang merasa diri benar dan orang lain salah. Mereka tak beda jauh dari kaum Herodion yang suka cari kambing hitam untuk disalahkan. Saudaraku, lalu di ayat ke-17 dan di ayat ke-17 Tuhan Yesus berkata demikian. Ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, dia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu?
Saudara, Yesus tahu apa yang mereka persoalkan. Sama seperti ketika dia tahu 5.000 orang dan 4.000 orang itu butuh makan. Dia tahu apa yang mereka murid-murid pergumulkan, sama seperti dia tahu ketika murid-murid terombang-ambing di tengah lautan. Yesus tahu apa di dalam pikiran murid-murid ketika sama seperti dia tahu kemunafikan orang Farisi dan kaum Herodian. Kenapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti, telah degilkah hatimu? Oh saudaraku, bayangkan Yesus mengatakan ini dengan perasaan yang sedih. Suaranya bergetar, ada kekecewaan, ada duka di sana. Saudaraku, dalam kisah sebelumnya, kita bisa melihat bagaimana reaksi Yesus terhadap orang-orang Farisi. Di situ Yesus tidak segan menegur mereka. Yesus bisa berkata, siapa bertelinga hendaklah mendengarkan. Atau dikatakan Yesus segera meninggalkan mereka. Ketika murid-murid salah memahami Yesus, apakah Yesus meninggalkan mereka? Ketika murid-murid salah paham tentang dirinya, Yesus kecewa dan berduka. Tetapi puji Tuhan saudara, Yesus tidak angkat kaki meninggalkan murid-muridnya. Ada satu pelajaran yang penting di sini bagi setiap orang percaya, bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Dia sabar meski acap kita mendukakan Dia. Tapi Rasul Petrus mengingatkan kepada kita. Dia berkata, seharusnya kita menganggap kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Saudaraku, orang Farisi sudah melihat begitu banyak tanda, tetapi tidak percaya. Para murid melihat begitu banyak mujizat Tuhan bersama dengan Yesus, tetapi masih bisa salah paham. Dan itu mendukakan hati Tuhan. Saudara bukan hanya melihat mujizat-mujizat itu, tetapi saudara dan saya melihat mujizat yang terbesar itu ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, meninggalkan surga yang mulia bagi kita orang yang berdosa. Ketika anak Allah itu menanggung hina sebagai manusia, bahkan kemudian dia disalibkan dan mati di sana. Pantaskah kita meragukan kasih-Nya? Tepatkah kita salah memahami Dia? Saudara, mari kita lanjutkan di ayat yang ke-18. Yesus berkata, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat? Pada waktu aku memecahkan 5 roti untuk 5.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Bukankah mereka mengalami secara langsung, mereka yang kumpulkan kok roti itu. Bukankah hal ini juga sama seperti pada zaman kita saat ini? Mata kita hanya seringkali terpaku pada persoalan-persoalan kekurangan roti, tapi kita tidak mampu melihat Tuhan yang terus mengasihi kita. Dia yang memelihara hidup kita.
Betapa mudah kita kecewa dan marah kepada Tuhan. Hanya karena dikecewakan oleh persoalan-persoalan manusiawi kita. Padahal bukan Tuhan penyebabnya. Bukankah kita seringkali hanya terpukau pada mujizat dan berkat yang kita dapatkan? Namun menganggap sepi kepada Allah pribadi yang memberikan mujizat dan berkat itu. Oh saudara, bukankah sudah banyak firman yang kita dengarkan, banyak perintah dan larangan yang sudah kita tahu. Tetapi kemudian atas nama kebebasan, atas nama hak kita, kita lalu meninggalkan Tuhan demi menikmati kesenangan dan kenikmatan diri itu. Bukankah di tengah kesibukan dan rutinitas pekerjaan ataupun pelayanan, kita suka lupa akan kebaikan Tuhan dan anugerahnya? Acap kali kita merasa masalah kita lebih besar daripada anugerah dan berkat Tuhan. Tetapi kita tahu saudaraku, Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap setia menyapa dan mengajar kita dengan lembut. Dan Dia mau mengingatkan kita kembali. Yesus berkata, pada waktu aku memecahkan 5 roti untuk 5.000 orang. Berapa bakul yang kamu kumpulkan pada waktu 7 roti itu loh. Untuk 4.000 orang itu. Berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan? Mereka menjawab 7 bakul. Lalu Yesus berkata, masihkah kamu belum mengerti? Apa yang Yesus mau kita mengerti, saudara? Yesus mau kita mengerti bahwa di dalam perahu kehidupan kita masih ada satu roti yang hidup. Yang seringkali kita lupakan bahwa Yesus, sang roti hidup itu, ada, masih ada bersama kita. Tuhan yang mengerti kebutuhan umatnya. Tuhan yang selalu berbelas kasihan kepada umatnya. Tuhan yang sanggup menyelamatkan dan menolong kita. Oh saudaraku, kesalahpahaman kita terhadap Yesus membuat hatinya terluka. Namun demikian Dia tetap sabar dan mengasihi kita. Yesus punya rencana bagi kita dalam segala keadaan kita. Yesus adalah firman yang hidup itu. Dia adalah sang kebenaran. Biarlah kita memeluknya makin erat. Makin hari makin mencintai firman-Nya. Bukan justru memanipulasi kebenaran demi kepentingan diri. Karena kita tahu saudaraku, Yesus sang Mesias sudah datang. Dia sudah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Dan bagi banyak orang yang lain. Dia sungguh mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampunilah kami Tuhan kalau di dalam kehidupan kami sering abai terhadap kehadiran Tuhan. Kami cenderung mengandalkan pikiran dan kemampuan kami sendiri Tuhan. Ampunilah kami Tuhan kalau dalam kehidupan kami salah paham kepadamu. Dan firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami betapa Engkau berduka atas pengabaian dan kesalahpahaman itu ya Tuhan.
Bapa dalam surga, bantulah kami supaya kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami sudah melihat bukti yang terbesar pada salib Kristus itu ya Tuhan. Betapa Engkau mengasihani kami Tuhan. Betapa Engkau adalah Allah yang sungguh berbelas kasihan kepada kami. Bagaimana mungkin Engkau melakukan yang jahat kepada kami. Bantulah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang baik. Supaya kehidupan kami tidak menjadi sia-sia Tuhan. Kami sungguh menjalankannya dengan iman kepadamu. Bukan hanya sekedar tahu dan merasakan Engkau ada. Tetapi kami sungguh-sungguh mempercayakan kehidupan kami kepadamu. Pun di masa-masa yang sukar ini. Sebagai gereja tolonglah kami Tuhan untuk bisa menghadirkan Kristus melalui kehidupan kami bagi sesama kami. Supaya mereka pun semakin dikuatkan percayanya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka melalui kehadiran kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.